Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johan Parman Labele, biasa dipanggil dengan Johan. Buat teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah Pancasila itu dari masa ke masa, awal kemerdekaan, demokrasi terpimpin Orde Baru Reformasi. Ya teman-teman ya. Jadi awal kemerdekaan itu adalah terbentuk di tahun 1945 sampai dengan 1949. Nah, Pancasila ini teman-teman, Pancasila ini pertama kali dirumuskan oleh Soekarno dalam sidang BPU PKI pada 1 Juni 1945. Nah, kemudian disempurnakan dalam Piagam Jakarta itu 22 Juni 22 Juni 1945. Nah, teman-teman, jadi Pancasila ini secara resmi menjadi dasar negara dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, pada masa ini Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi pemersatu bangsa yang baru merdeka. Nah, kemudian teman-teman pada ya itu tadi masa kemerdekaan Pancasila. Kemudian masa RIS, yang dimaksud dengan masa RIS ini atau disingkat dengan kepanjangan, maaf ya teman-teman, atau kepanjangan dari RIS ini kepanjangan dari Republik Indonesia Serikat. Nah, pada masa RIS ini tahun 1949 sampai 1950, setelah konferensi menjadi bundar Indonesia menjadi negara federalis, namun konstitusi RIS tetap mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara. Namun sistem federal ini menyebabkan penerapan Pancasila kurang stabil karena adanya perbedaan kepentingan antara negara bagian. Nah, terus teman-teman dalam perkembangan Pancasila ini ada juga namanya fase demokrasi liberal, di mana demokrasi liberal ini tahun 1950 sampai 1959 itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang 1950, yang dimana tadi Pancasila itu tetap menjadi dasar negara teman-teman, tetapi praktik politik didominasi sistem parlementer sehingga terjadi banyak pergantian kabinet Pancasila yang kurang dijalankan secara konsisten, sehingga perdebatan ideologi ini muncul atau nasionalis agama komunis. Nah, teman-teman, itu tadi mengenai demokrasi liberal ya. Terus ada yang namanya lagi fase demokrasi terpimpin, yang dimana demokrasi terpimpin ini dari awal 1959 sampai 1965 ini Presiden Soekarno ini mengeluarkan dekret Presiden 5 Juni 1959 kembali ke Undang-Undang 1945, sehingga Pancasila itu ditafsirkan dalam konsep naskom atau nasionalisme agama komunis, sehingga kita itu masuk dalam jenjang orderan baru, di mana jenjang orderan baru ini 1966 sampai 1998, yang dimana orderan baru ini langsung dipimpin oleh Bapak Soekarno. Di situ ditegaskan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara, serta diterapkan program P4 yang dimaksud dengan P4 ini pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, sehingga Pancasila itu diajarkan secara sistematis di sekolah. Namun Pancasila sering digunakan sebagai alat kontrol politik untuk mempertahankan kekuasaan, yang dimaksud dengan politik itu di modern sekarang ya, bukan di era yang dulu. Sehingga setelah dari orderan baru 1966 sampai dengan tahun
1998 tadi, kita masuk itu yang terakhir itu era reformasi, yang dimana era reformasi ini 1998 sampai sekarang tahun 2026, yang dimana dimulailah setelah jatuhnya Soekarno pada 1998, yang dimana Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara, tetapi teman-teman ya, tetapi tidak lagi dijadikan alat indoktrinasi, yang dimana lebih ditekankan pada nilai demokrasi, HAM yang dimaksud dengan hak asasi manusia, dan keterbukaan. Nah teman-teman, bisa kita simpulkan Pancasila ini, dasar Pancasila ini sampai perkembangannya itu bisa kita simpulkan bahwasanya awal kemerdekaan kita itu Pancasila sebagai dasar negara. Nah teman-teman, bisa kita simpulkan bahwasanya Pancasila itu adalah awal kemerdekaan, ya awal kemerdekaan, ya dimana Pancasila itu sebagai dasar atau simbol negara pemersatuan bangsa RI, bangsa Republik Indonesia. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Saya Johan. Bye.